Ada sebuah kalam yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhan. Karena diri itu, ketika kita kaji lebih mendalam lagi, maka kita pasti akan mengenal bahwa ternyata diri sejati manusia ini, itu sesungguhnya adalah rahasia Tuhan. Al-insanu sirru wa ana sirruhu. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau alamat adalah Tuhan, maka ada beberapa dasar yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia itu adalah dekat pada diri hamba. Yang pertama adalah dasarnya dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib." Jika sekiranya hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Itu dasarnya. Yang ketiga, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dia berada dalam dirimu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Yang keempat, bahkan lebih ekstrim lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi walakilla wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Dan dia bersamamu, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di jalan spiritual di sore yang cerah ini. Pada sore ini kita membahas tema penting, yaitu renungan kematian. Di dalam sebuah kehidupan ini, tentu kita sering mendengarkan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kita dengarkan, baik itu disampaikan melalui corong masjid atau mungkin lewat WhatsApp tentang berita-berita kematian, apakah itu dari teman dekat atau teman WhatsApp, selalu kita dengar hampir setiap saat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah singkat. Karena itu, dengan kehidupan yang singkat ini, kita pasti akan suatu saat berjumpa dengan yang namanya mati atau maut. Kematian adalah jalan menuju pulang. Kematian
bukanlah akhir dari sebuah cerita, bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, namun kematian itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang menempuh pada sebuah kehidupan baru yang kita kenal dengan kehidupan alam barzakh atau kehidupan alam akhirat nanti. Karena itu kita tidak bisa lari dari kematian, karena kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing diri manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita tidak perlu takut dengan mati sebetulnya, tapi kita harus takut akan sebuah kehidupan setelah kematian itu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi mati atau tidak? Karena mati itu sendiri adalah jalan pulang kepada Allah. Kita kembali kepada asal muasal kejadian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal bersumber dari Allah, dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang misterius. Terkadang kita tidak tahu. Nah, hari ini kita mungkin masih bisa berdiskusi, berbincang-bincang, bisa mengikuti sebuah kegiatan. Kita mungkin bisa beraktivitas. Tahu-tahunya kita sudah meninggal. Tahu-tahunya kita mungkin dengan kecelakaan melalui jalan yang lain yang kita tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang sangat misterius, sehingga dengan dirahasiakannya kematian itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu siap siaga untuk mempersiapkan itu, untuk menjemput kedatangan itu. Karena mati itu adalah kembali kepada Allah. Hal yang penting yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita harus mengetahui jalan pulang. Maksudnya adalah kalau kita kemudian kembali kepada Allah, maka kita harus mengetahui alamat, alamat yang kita tuju. Nah, kalau misalnya alamat yang kita tuju itulah Allah, maka kita harus memastikan betul dengan cara apa kita harus kembali kepada Allah SWT itu. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui siapa itu Allah, karena kita akan kembali kepadanya. Kalau kita tidak mengetahui, maka mana mungkin kita bisa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah kalam yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhan. Karena diri itu ketika kita kaji lebih mendalam lagi, maka kita pasti akan mengenal bahwa ternyata diri sejati manusia ini itu sesungguhnya adalah rahasia Tuhan. Al-insanu sirru wa ana sirruhu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau alamat adalah Tuhan, maka ada beberapa dasar yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia itu adalah dekat pada diri hamba.
Yang pertama adalah dasarnya dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika sekiranya hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Itu dasarnya. Yang ketiga, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dia berada dalam dirimu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Yang keempat, bahkan lebih ekstrim lagi, "Wa nahnu aqrabu ilaihi walakilla wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun." Dan dia bersamamu, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, ayat-ayat inilah yang mendasari sebetulnya, yang menjadikan sebagai sebuah pijakan untuk kita lebih mengetahui bahwa ternyata dia tidak jauh, alamat itu tidak jauh. Nah, kalau misalnya kita itu keluar dari diri kita, mencari Tuhan di luar dari diri kita, maka sungguh kita tidak akan pasti berjumpa dengannya, karena dia adalah dekat, seperti halnya yang saya sebut ayat-ayat di dalam Al-Quran tadi. Karena itu, ketika kita kembali pulang menghadap Allah, yang perlu kita tahu adalah peta jalan pulang. Kemana kita pulang? Kepada siapa yang kita tuju? Karena itu, yang saya sebutkan tadi adalah alamat-alamat yang mestinya harus kita ketahui. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah itu sangat jelas. Allah juga berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum." Jika sekiranya nyawa itu sudah berada di hulqum atau di tenggorokan, wahina idin tundurun, wahina idin tandurun, maka di situ kamu mesti melihat. Wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Tapi kebanyakan manusia tidak melihatnya. Nah, kalau kita telaah ayat ini, memang yang perlu kita pertanyakan adalah apa yang kita lihat, dengan apa, dengan cara apa kita melihat. Lalu kemudian dalam kondisi seperti apa kita melihat. Nah, kita harus melihat dengan ainul basirah, mata batin, yang sering disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa ru'yatullah bi'ainil qalbi, ya? Ru'yatullah bi'ainil qalbi, aku melihat Tuhan dengan terang mata hatiku. Nah, oleh karena itu, mati itu pasti, ya. Sekali lagi saya mempertegas bahwa mati itu pasti, tapi menjadi problem adalah, sudah tahukah kita tentang peta jalan pulang? Sudah siapkah kita ketika kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena perjalanan mati itu, manusia ini dalam Quran itu menyebutkan ada 2 kali kematian dan kehidupan yang kita alami. Quran juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada penyesalan orang-orang kafir yang berdoa kepada Allah. Di situ dikatakan, Rabbana amatana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Duhai Allah, Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, dan Engkau pun telah menghidupkan dua kali. Fa'atarafna bidhunubina fal ila khuruji min sabil. Karena itu kami menyesali dosa-dosa perbuatan yang kami lakukan.
Adakah jalan untuk kami keluar dari azab ini? Ini doa penyesalan para orang-orang kafir. Artinya bahwa kematian pertama yang dialami oleh manusia itu adalah sebelum dia ditiupkan rohnya. Ya. Lalu kemudian kematian kedua itu ketika sudah dilahirkan di dunia, lalu kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini adalah kematian kedua. Sedangkan kehidupan juga dua kali. Ketika kapan? Di 4 bulan terakhir dalam masa 120 hari kita dihembuskan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Apabila telah kusempurnakan ciptaan. Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Apabila telah kusempurnakan ciptaanku, kata Allah, maka kuhembuskan ruhku. Faqa'u lahu sajidin, maka tersungkurlah, sujudlah kalian. Jadi ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kehidupan dimulai. Kehidupan yang pertama dialami oleh manusia. Dan setelah itu dia dilahirkan di atas muka bumi, lalu kemudian diwafatkan oleh Allah. Kehidupan kedua dialami ketika dia berada di alam barzakh atau di alam akhirat. Karena itu kehidupan dan kematian dialami oleh manusia itu dua kali. Nah, ketika kita sudah berada di alam barzakh misalnya, fase kehidupan yang kita lalui selanjutnya itu masih panjang. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada, masih panjang perjalanan kita. Nah, dengan perjalanan yang begitu panjang, maka kita dianjurkan untuk mempersiapkan bekal yang banyak karena menempuh sebuah fase perjalanan begitu jauh. Nah, saya sering memberikan misal atau tamsil contoh. Kita pergi di kebun misalkan, ya, lalu kemudian dalam waktu 1 hari, maka kita harus sudah tentu mempersiapkan bekal persiapan yang banyak. Kalau tidak, maka kita akan mengalami masalah. Artinya kita pasti lapar, dan pekerjaan kita di kebun juga mungkin tidak terlalu lama kita sudah kembali. Kenapa? Karena faktor bekal persiapan yang kurang. Nah, oleh karena itu perjalanan yang panjang itu Rasulullah SAW 14 abad yang silam mengingatkan kepada umatnya ada 3 hal yang mestinya dipersiapkan oleh kita itu. Kata baginda Nabi SAW, jadi di safina fa innal bahra amik, dan perbaharuilah perahumu karena gelombang atau jalan lautan yang kau seberangi itu sangat bergelombang, penuh dengan badai dan taufan. Wa uzizada kamila fa inna syafara ba'i, dan perbanyaklah bekal persiapanmu karena perjalanan yang kau tempuh itu sangatlah jauh. Wa atitul imlah fa inna aqabatakaud, dan kurangilah beban bawaanmu karena gunung yang kau daki itu begitu menjulang tinggi. Nah, inilah 3 nasihat baginda Rasulullah kepada kita sebelum kita nanti dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbaharui perahu, perbaharui bahtera, ini adalah maksudnya, ini bahasa siologis, ya, bahasa perumpamaan, tamsil yang diberikan baginda Rasulullah kepada kita umatnya, bahwa kita harus memperbaharui perahu bahtera. Itu maksudnya iman kita, perbaharui mentalitas kita, karena perjalanan kehidupan kita ini itu penuh dengan kompleksitas masalah yang sebentar nanti bisa tidak kita menghadapi itu, ya, kalau kita tidak dibekali dengan kekuatan spiritual keimanan kita. Kalau tidak, kita bisa terperosok. Itu. Nah, begitu juga pemaknaannya adalah kita harus memastikan perahu itu
dalam keadaan atau kondisi yang baik. Kalau tidak dengan kita berjalan atau berlayar begitu jauh, dengan tidak memastikan ya kondisi atau keadaan perahu itu dalam keadaan baik dan benar, maka dipastikan kita tidak akan sampai ke tempat tujuan atau di sebuah pulau harapan yang kita tuju. Dan yang kedua, kata Nabi, bahwa kita mempersiapkan bekal yang banyak karena perjalanan kita itu begitu jauh yang kita tempuh. Ya, ini bukan perjalanan 1-2 hari atau 2-3 pekan atau 1 bulan, tidak, perjalanan yang begitu lama. Nah, sehingga ketika kita kalau melihat perjalanan manusia itu mulai dari alam arwah, alam ruh, alam rahim, alam ketiga itu adalah alam dunia, alam keempat itu adalah alam barzakh, alam kelima itu alam kiamat, lalu kemudian alam dibangkitkan, setelah itu alam dikumpulkan, setelah itu alam ditimbangkan, alam mizan, setelah itu alam sirat, alam kita akan melalui jembatan siratal mustaqim, lalu kemudian alam ditentukannya nasib kita baik atau buruk. Nah, ini sebuah perjalanan begitu jauh sehingga membutuhkan bekal persiapan yang matang. Dan yang terakhir, nasihat baginda Nabi itu adalah kurangi beban bawaan. Maksudnya adalah kita kurangi beban dosa. Dalam hidup ini kita harus meminimalisir ya, tingkat kemaksiatan kita, ya, beban dosa, sehingga gunung yang nanti yang kita lalui atau kita daki itu tidak terlalu membawa beban dosa yang banyak yang akan lebih mempersulit kita di dalam perjalanan selanjutnya. Mungkin itu beberapa hal penting yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini di jalan spiritual. Semoga senantiasa ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa hidup kita ini tidak kekal di dunia ini. Kita hanya hidup kemungkinan di 60-70 tahun. Siapa orang yang lebih daripada itu, maka itu sudah diberikan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna ajala ummati ma baina sittina wasabiin. Sesungguhnya ajal atau batas waktu daripada umur umatku itu di antara 60-70 tahun. Karena itu pergunakanlah umur itu dengan baik, sehingga dengan singkatnya umur itu kita bisa mampu mengukir prestasi ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu ketika kita mati nanti, kita meninggal nanti, kita meninggalkan kesan baik di dunia ini, dan ini menjadi sebuah doa terbaik, dan insya Allah kita akan terselamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.